Berikutnya adalah operator. Ya, operator atau kalau di beberapa sumber lain itu, kalau di beberapa sumber lain juga bilangnya expression kalau nggak salah ya. Operator itu adalah simbol-simbol khusus ya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Kayak kalau di matematika kita kenal ada operasi penjumlahan, ya operasi pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di Python pun dia juga ada. Nah, secara umum ada sebanyak 6 jenis ya operator dalam pemrograman yang wajib diketahui. Ada aritmatika, kemudian ada operator relasi, ada operator penugasan, operator logika, bitwise, dan ternary. Oke. Nah, kita mulai dari operator aritmatika. Semua sudah tidak asing ya dengan istilah aritmatika ya, karena di SMA pun sudah pernah kenalan sama istilah ini ya. Jadi operator aritmatika itu dia termasuk ke dalam salah satu operator yang paling banyak dipakai ya, terutama kalau kita mau melakukan ini hitungan matematis ya. Nah, kemudian apa? Untuk basic arithmetic operator sendiri di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya, ada 7 operator basic. Ada operator penjumlahan, kemudian ada operator pengurangan subtraction, ada multiplication perkalian, ada division ya, ada floor division. Ya, bedanya adalah kalau division itu ntar contohnya aja ya dilihat ya. Nanti dia akan menampilkan hasil berbeda ya. Kita akan lihat dari contohnya masing-masing. Kemudian ada modulo dan ada eksponen ya, atau power. Nah, mungkin kita langsung ke contoh kali ya. Kita lihat contoh pertama di subbab keempat operator ini, misalkan saya punya dua angka, dua nilai, 10 dan 3. Nah, masing-masing mau kita operasikan dengan menggunakan operator-operator tersebut ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, division, floor division, modulo, dan eksponen. Nah, ini kita akan lihat ya, semua sudah pakai fungsi print ya. Nah, ini akan tampak hasilnya ya. Kita lihat 10 plus 3 jelas ya, 13. 10 min 3 jelas, 7. 10 kali 3 jelas, 30 ya. Kemudian 10 division 3 ya, kita pakai operator yang division ya, garing 1. Kemudian floor division garing 2 ya. Kok garing? Floor division gitu aja bilangnya ya, jangan garing ya. Untuk 10 division 3 ya, baris ke berapa ini? 4. Nah, itu dia akan menampilkan hasil 3 titik dan seterusnya. Jadi dia sebenarnya mengikuti hasil operasinya, cuma nanti hasil operasi yang ditampilkan dia dalam bentuk float ya. Itu kalau division. Kalau floor division nanti dia akan dibulatkan ke bilangan bulat di bawahnya ya. Misalkan saya ganti dengan yang bulat-bulat aja ya. Kayak misalkan apa tuh? 10 bagi 2 ya. 10 division 2 dengan 10 floor division 2. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, 10 division 2 kita lihat hasilnya adalah 5.0. Jadi hasilnya itu, hasil eksekusinya itu ditampilkan dalam tipe data floating, float point, float ya atau floating point. Kemudian kalau yang floor division di bawahnya itu dia akan dibulatkan ke bilangan bulat di bawahnya ya. Dibulatkan ya ke bilangan bulat di bawahnya ya.
Kebetulan ini karena dia sisa hasil baginya 0, maka dia nggak berpengaruh apa-apa ya. Untuk modulo 10 pakai operator persen ya untuk modulo. Nah, dia akan menampilkan 1 karena 10 dibagi 3 itu dia akan menghasilkan sisa hasil baginya itu adalah 1. Ya, kemudian untuk 10 bintang-bintang 3 dia mewakili power ya perpangkatan. Berarti nanti hasilnya adalah 1000 ya, 10 pangkat 3. Nah, bagaimana kalau misalkan oh ya, ada keterangan di sini ya. Jadi dalam suatu operasi matematis itu minimal dia harus punya 1 operator. Operator itu adalah tandanya ya, tanda operasinya. Kemudian minimal dia harus punya juga yang namanya 2 operan ya. Dalam hal ini 2 operan ini adalah ada 10 dan 3 ya, atau 10 dan 2 itu dia adalah operannya. Nah, gimana kalau misalkan yang dalam kurung itu yang kita masukkan hanya 1 operator dan 1 operan ya, tentu dia akan menghasilkan hasil error ya. Nah, kenapa kok error ya? Karena operannya cuma 1, jadi nggak tampil ya, nilainya apa nggak ada ya. Nah, itu kalau misalkan operatornya 1, operannya 1, kemudian operannya di bagian depan ya. Atau dengan kata lain operatornya di bagian belakang. Nah, misalkan sekarang kita balik. Operatornya duluan, kemudian operan. Kayak misalkan min 8 atau plus 8. Nah, ini dia akan menghasilkan, ya akan terbaca ya, akan bisa dieksekusi hasilnya. Jadi kalau min 8 itu dia tidak tampak sebagai 1 operan saja, tapi dia tampak sebagai 2 operan di Python. Kenapa? Karena sebenarnya di depan minus itu dia ada yang namanya bilangan 0. Begitu juga dengan yang di bawahnya, plus 8. Dia tidak tampak sebagai 1 operan saja, ya, tapi dia ada 2 operan di situ. Jadi 0 dan 8. 0 plus 8. Makanya ketika dieksekusi, dia tetap akan menampilkan hasil, ya. Nah, plus min seperti ini disebut sebagai operator binari. Jadi dia tidak mengharuskan ada 2 operan di situ, tapi sebenarnya ya ada catatan bahwa bahasa pemrograman akan memaknai operator itu diberlakukan pada operator pertama bilangan 0 ya. Kemudian operan kedua adalah apapun yang ditulis setelah operator binari tersebut. Lanjut. Nah, sekarang misalkan kita simpan ya nilai-nilai itu ke dalam sebuah variabel. Oh, ini udah saya running duluan ya. Ya, sekali lagi ya, tadi nggak sempet yang mau nonaktifkan semua. Jadi kita nanti main-mainnya di kita ganti angka atau kita explore sintaksnya aja ya. Misalkan kita lihat di sini kalau dalam hal ini kita kita memasukkan secara pasti variabel X dan Y itu adalah bilangan yang sudah kita pilih. Sehingga ketika kita menggunakan fungsi print untuk menampilkan, maka program itu akan langsung menampilkan hasil operasi sesuai dengan nilai yang disimpan dalam variabel. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan ini nggak kita kasih nilai, ya, nah dia akan menampilkan hasil error, ya. Tapi kalau kita tampilkan misalkan 2 gitu ya, kemudian Y-nya 3. Nah, kita lihat baris pertama X plus Y berarti dia tinggal menjumlahkan kedua variabelnya. X min Y ya tinggal mengurangi ya, mencari selisihnya. Kemudian dan seterusnya ya. Nah, ini adalah sintaks kalau misalkan kita udah menentukan di awal ya berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Nanti di belakang kita akan belajar bagaimana kalau input dari variabelnya itu
variabelnya itu kita input dengan nilai yang berbeda-beda ya. Oke, berikutnya nah, oke, kita pakai fungsi print ya. Ada operasinya sudah jelas X plus Y, tapi kita pisah hasilnya, penulisannya, hasil eksekusinya. Ya, jadi kalau dia di running akan tampak seperti yang di bawahnya ya. X plus Y sama dengan nilainya di bawah. Nah, itu sintaksnya seperti ini ya. Nggak mau dipisah kayak gini ribet, mau digabung juga boleh ya, sama aja. Contoh berikutnya, emang kayak gini, kalau kayak gini tuh contohnya banyak ya. Jadi memang kita harus sering-sering explore sendiri. Nah, gimana kalau kita mengoperasikan suatu integer dengan floating point? Nah, contoh seperti ditampilkan dalam contoh berikut. Ini bukan contoh 2 ya. Contoh gitu aja ya. Nah, ini dia akan menampilkan hasil akhir berupa floating point juga. Oke, ada note di bawahnya dari kode program ya Python. Dia punya 2 operasi pembagian ya dengan menggunakan operator division dan floor division. Untuk division dia akan selalu menghasilkan angka pecahan atau desimal ya. Kemudian untuk operator floor division dia akan selalu menghasilkan bilangan bulat ya dengan cara membuang nilai pecahannya. Jadi dibulatkan ke bawah. Oke, tadi ini sudah ya. Modulo juga sudah ya. Kalau kita lihat contoh 4, ini ada operannya semuanya integer dan ada yang kombinasi ya, ada yang integer, ada yang floating point. Nah, kalau kita lihat, kita eksekusi. Nah, kita lihat nanti hasilnya dia akan menyesuaikan dengan operannya. Jadi kalau semuanya integer, maka hasilnya juga pasti integer. Tapi kalau ada yang floating point, satu aja, nah nanti dia akan menampilkan hasilnya berupa floating point juga ya. Oke, berikutnya, nah perhitungan dengan lebih dari satu operator. Kalau tadi kan operatornya masih satu ya, operannya masih 2. Nah sekarang kalau lebih banyak lagi misalkan, jadi kita pakai lebih banyak operator, kita pakai lebih banyak operan. Nah, misalkan seperti ini, yang paling sederhana, 12 plus 6 kali 4 min 8. Kalau di matematika sederhana, maka nilainya dia akan tampil 28 ya. Jadi kira-kira kalau dengan hasil seperti ini, yang dipakai aturannya seperti apa perhitungannya? Apakah seperti matematika sederhana? Kalau di matematika sederhana kan kita ini ya, perkalian sama pembagian lebih menang daripada penjumlahan sama pengurangan. Seperti itu ya bahasanya. Tapi kalau di Python apakah sama? 12 plus 6 kali 4 min 8. Kalau kita jumlahkan dulu 12 tambah 6 ya, kemudian kita kalikan 4, kemudian kita kurangi 8, jelas hasilnya bukan 28 ya. Jadi sebenarnya kalau di Python itu dia aturannya sama dengan kalau di matematika sederhana. Ya, jadi perkalian sama pembagian dia punya prioritas yang lebih tinggi ya dibanding dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi aturan ini juga berlaku di dalam operasi aritmatika Python. Oke, saya tanya sekarang contoh 6. Ada 2 fungsi print ya, ada 2 contoh. Kalau kita eksekusi hasilnya berupa floating point. Kenapa demikian kira-kira?
2 Karena plus ada pembagiannya, Bu. iya, ya, pinter. Karena ada operator divisionnya, ya. Jadi itu yang membuat nanti hasil akhir dari operasi matematis itu akan menghasilkan nilai berupa floating point, ya. Gimana cara gimana kalau misalkan kita pengen hasilnya tetap berupa integer, Bu? Ya harus dikonversikan, ya, dimasukkan ke dalam programnya, ya. Kita tambahkan fungsi untuk dia bisa mengkonversi langsung hasil dari operasinya tersebut, ya. Kemudian selanjutnya, nah, meskipun Python juga dia memiliki prioritas ya pada operasi perkalian dan pembagian, namun kita juga bisa menggunakan tambahan berupa tanda kurung ya untuk memberikan prioritas dalam suatu operasi matematis. Misalkan di contoh 7 ya, kita mau cari hasil dari operasi 12 plus 6 dalam kurung dikali 4 min 8. Nah, itu mau kita print hasilnya. Nah, itu kita bisa pakai tanda kurung ya. Kalau nggak pakai tanda kurung, maka program akan memprioritaskan operasi perkalian dan pembagian untuk dihitung terlebih dahulu ya. Tapi kalau kita kasih tanda kurung ya di operasinya, maka program itu dia akan menampilkan sesuai dengan perintah yang sudah kita masukkan. Jadi kalau yang 12 dan 6 kita kasih kurung, maka dia akan dihitung terlebih dahulu ya. Ini akan dihitung terlebih dahulu, baru hasilnya akan kita kalikan. Oke, ini juga sama ya kayaknya ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika operator matematika dikenai tanda string? Dikenakan pada tipe data string. Misalkan ya, kita punya 2 string A. Ya, print A plus A. Tadi udah sempat ya kayaknya ya. Jadi ini kalau kita eksekusi, dia akan menampilkan bukan 2A. Kalau di matematika sederhana, kita mau nambahkan variabel A ditambah A, maka hasilnya adalah 2A. Tapi akan tertulis 2A begitu ya. Tapi kalau di Python yang akan ditampilkan adalah variabelnya itu sesuai dengan ininya ya. Berapa kali dia ditambahkan ya. Kalau di sini kan A plus A 2 kali, maka dia akan ditampilkan sesuai dengan jumlah berapa kali dia ditampilkan. Nah, misalkan yang kedua kita jalankan. Yang pertama kita kasih pagar dulu. Nah, dia akan menampilkan hasil error ya. Jadi print string A ditambah 3, dia akan menampilkan hasil error. Kenapa? Karena string A kemudian kita combine dengan numerik ya, dengan integer 3, dia tidak bisa dikenai operator tambah ya. Jadi dia pasti akan menampilkan hasil error. Nah, begitu juga dengan yang ketiga ya. Jadi kalau string dikurangi dengan string, nah dia juga akan memunculkan hasil yang error ya. Ini memang operator nih banyak sekali ya. Kemudian, kalau untuk operasi perkalian ya, string dikalikan dengan string. Nah, ini juga nanti akan memunculkan hasil error ya. Bisa dicoba nanti ya di tempatnya masing-masing ya. Kemudian untuk string dengan integer dengan operasi perkalian ya. Nah, ini bisa ya ketemu hasilnya ya. Jadi kayak apa? Seperti yang ditunjukkan di bawahnya. Jadi kalau print string kemudian kita kalikan dengan 3, string bintang 3 gitu ya. Berarti nanti program akan menerjemahkan stringnya itu ya sebanyak bilangan numerik yang digunakan ya. Jadi kalau string A kali 3 berarti AAA. Atau misalkan kita pakai
saya gitu ya, stringnya saya dikali 4 berarti saya. Bukan 3A ya, bukan 4 saya, tidak, tapi stringnya itu ditampilkan sejumlah bilangan numerik yang digunakan. Atau 2 kali kamu, dia juga akan menampilkan kamu seperti itu ya. Contoh berikutnya. Oke, ini nanti ini sendiri aja kali ya. Oke, mungkin kita akan coba, ini sudah lewat ya, tapi saya minta waktunya lagi sebentar ya. Misalkan nih kita mau buat perhitungan sederhana ya. Akan kita masukkan nilai 5 pada variabel panjang ya, atau yang di atasnya yang pertama, yang nomor 37 di sini. Kita mau menyimpan nilai dalam suatu variabel kemudian melakukan operasi matematis. Misalkan kita simpan nilai pada variabel A dan variabel B, kemudian kita panggil ya, kita definisikan variabel yang lain ya, C misalkan, di mana C itu didefinisikan sebagai multiplikasi dari A dan B ya. Ketika kita print, kita cetak si C ini, nanti dia akan menampilkan hasil perkalian dari variabel A dan B. Misal kita ganti. Nah, tapi ini juga ini ya, jangan jangan sampai salah juga ya. Tidak berarti nanti kalau kita mau pengen tahu C, kita definisikan C, tapi kita nggak pakai fungsi print. Nah, dia nggak akan tampil. Yang ditampilkan hanya yang ada fungsi print-nya. Jadi kalau kita mau menampilkan variabel ya, kita mau menampilkan kita mau menampilkan variabel lain yang kita definisikan baru, kayak misalkan C, jangan lupa pakai tetap fungsi print ya. Nah, atau contoh lain ya, contoh perhitungan segitiga. Misalkan alas 4, tinggi 8. Nah, luasnya kita lihat setengah kali alas kali tinggi. Mau kita print luasnya ya. Kalau yang di sini tadi masih kita print satu-satu ya. A-nya kita print, B-nya kita print, baru C-nya. Nah, sekarang langsung ya. Langsung kita ingin hitung apa sih yang tersimpan dalam variabel luas. Ternyata setelah perhitungan, hasil eksekusinya menampilkan bahwa luasnya adalah 16.0. Nah, kenapa kok 16.0? Kenapa kok dia floating point? Sekali lagi karena ada operator division-nya. Nah, kalau kita mau hasil akhirnya dia berupa integer, maka kita harus utak-utak nih di bagian fungsi print-nya. Harus kita harus kita ubah-ubah ya. Kira-kira gimana kalau kita mau pakai dia, kalau kita mau ubah dia menjadi hasilnya berupa integer? Apa yang harus kita tambahkan? Agar hasilnya bisa bulat 16, apa Mbak? Setelah kata print itu dikasih int untuk convert-nya. Oke, ya. Jadi di dalam kurung ya, jangan lupa ya. Di dalam kurung kita kasih int ya, dari integer. Kemudian kita kurung lagi si luasnya. Jadi kurung dalam kurung. Nah, jadi nanti dia yang tampil adalah bulat hasilnya ya, bilangannya bulat ya, tidak floating point lagi ya, meskipun dia operatornya ada division-nya, menggunakan operator division. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan fungsi input, kita mau menginput atau mengentry data ya. Kayak seperti ini. Nah, ini ya, ada suatu bar gitu ya, di mana kita bisa memberikan nilai sesuka hati kita, misalkan 5. Nah, nanti dia akan tampil ya, nilai yang Anda masukkan 5. Jadi dia pakai sintaks seperti ini. Jadi kita definisikan dulu bahwa variabel A ini nanti merupakan tempat untuk kita menaruh nilai sesuka hati ya. Dia merupakan variabel inputnya. Nah,
Kemudian bisa kita print ya. Kita kasih teks, boleh nggak dikasih teks juga nggak apa-apa langsung. Kemudian, nah kalau tadi inputnya kosong ya, dia barnya kosong, tinggal kita masukkan nilainya ya. Nah, kalau sekarang misalkan di barnya tadi kita kasih teks nih. Nah, berarti nanti di dalam inputnya kita kasih teks, masukkan data Anda. Jadi kalau dia dieksekusi akan seperti ini tampilannya ya, masukkan data Anda, kita masukkan 5 misalkan. Nah, nilai yang Anda masukkan adalah 5. Jadi cuma tinggal ini ya, tinggal apa ya, uplok di sininya ya, di bagian inputnya aja ya. Kemudian, nah ini yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi tetap A kita masukkan datanya ya, 5 misalkan. Nah, nanti hasil dia akan menampilkan sesuai dengan operasi yang sudah kita definisikan. Jadi tadi kita mendefinisikan dalam fungsi printnya adalah bahwa si nilai dalam A ini harus dikalikan dengan 5. Tidak hanya tampil nilai A-nya aja. Jadi nanti hasil eksekusinya dia akan menampilkan 5, 5, 5, 5, 5 gitu ya. Oke, mana nih? Oke, udah ya. Latihan, buatlah sebuah perhitungan segitiga dengan nilai alas dan tinggi yang bisa dientrikan bebas. Jadi kita bisa input nilai sesuka hati. Silakan kalian buat. Kemudian buatlah perhitungan akar dari A kuadrat plus B kuadrat, ya, di mana nilai A dan B-nya bisa dientrikan. Challenge ya, challenge sederhana untuk kalian, silakan dicoba.